Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari penggunaan Microsoft Excel, dan materi untuk hari ini adalah tentang statistika. Ini tidak semua materi statistika, tapi di sini yang sederhana seperti di sini ada statistika, function, dan deskripsi. Nah, yang pertama itu tentang sum. Ini fungsi dari sum di Excel gitu ya. Ini untuk menjumlahkan data bilangan, bentuknya number, bentuknya angka gitu ya. Kemudian ini average, ini untuk mencari rata-rata dari kumpulan data bilangan. Ini juga bentuknya angka. Kemudian ada min, ini untuk minimum ya, mencari nilai minimal pada kumpulan data bilangan, berupa data angka juga. Kemudian untuk max, ini mencari nilai maksimal pada kumpulan data dan bilangan. Ini bentuknya angka. Kemudian untuk count, menghitung banyaknya data dari kumpulan data bilangan. Nanti kita lihat penggunaannya ya. Kemudian ada count A. Count A itu menghitung banyaknya data dari kumpulan data string atau karakter. Nah, di sini bisa data di mana data itu bukan berupa angka. Kalau dia pakai angka kan dia pakai count itu bisa. Tapi kalau datanya bukan angka, misal nih nama atau alamat gitu, kita bisa menggunakan count A. Kemudian untuk count if itu menghitung banyaknya data dari kumpulan data dengan kriteria tertentu. Nah, ini yang dihitung dengan kriteria tertentu. Jadi ada syaratnya. Kalau yang atas tadi kan berupa string atau karakter, yang bawah ini ada kriteria. Kriteria itu nanti kita yang menentukan. Oke, baik, langsung saja. Ini deskripsi dari fungsi yang akan kita pelajari hari ini. Di sini sudah saya siapkan, ini ada data, di sini contoh saja ini ya, data peserta lomba matematika. Nah, di sini ada data, ada kolom nomor, kemudian NIM, kemudian nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, ini gender, kemudian ada umur. Nah, di sini nanti umurnya akan kita tentukan. Jadi, coba ini saya hapus dulu ya. Nah, di sini nanti silakan dibuat dulu tabel ini untuk kalian, semuanya diketik, kemudian dirapihkan. Ini coba kita rapihkan, kita buat merge and center. Kemudian ini bisa diberikan apa ya, warna. Terserah mau warna apa. Nah, kemudian nanti dirapikan ya, ini dibuat center, ini rata kiri. Nah, ini diketik. Semuanya diketik ya. Nah, sekarang pertama ini akan yang diminta umur, usia ya. Usia. Kalau kita lihat di sini kan usia sekarang ya, berarti ini kan tahun, dia lahirnya tahun 95. Oh, berarti kita bisa tentukan usianya di tahun ini secara umum saja ya, tidak usah detail. Berarti tahun ini kan tahun 2022 ya. Berarti kita hitung tahun ini dikurang tahun kelahirannya kan ya. Berarti kita selalu ya kalau mau menggunakan rumus di awal kita gunakan sama dengan, kemudian tahun sekarang adalah 2022 dikurang tahun kelahirannya adalah 1995. Kemudian kita enter. Nah, berarti sekarang usianya adalah 27 tahun. Begitu seterusnya sampai bawah, sama dengan tahun 2022 dikurang tahun kelahiran 1993, di enter 29. Nah, ini kan kalau datanya sangat banyak, ini cukup kita klik di salah satu. Bisa nggak kira-kira diklik di salah satu, kemudian kita tarik ke bawah. Ternyata angkanya sama semua. Kenapa sama semua? Oh, di sini tiap tahunnya kan berbeda-beda. Nah, berarti di sini tahunnya itu kita ubah 1995, kemudian yang ini tahun 94 ya. Kemudian di sini tahun 93. Oke, 93 sudah betul ya. Nah, ini gimana Bu misalkan datanya banyak? Nanti ada cara. Pertemuan berikutnya nanti kan Ibu kasih tahu ya caranya. Bu, gimana kalau tahunnya beda semua sedangkan datanya banyak? Ada cara otomatis untuk menghitung itu. Nah, sementara hari ini kita pelajari dulu. Nah, sekarang umur mahasiswa
yang paling rendah atau paling muda. Berarti dari data usia ini kita lihat yang paling minimal, paling kecil siapa. Kalau seperti ini kan bisa kita lihat. Oh, 27 adalah paling kecil. Tapi sekarang kita harus pakai rumus. Berarti rumusnya adalah sama dengan selalu ya. Kita ketikkan min, kemudian buka kurung, kita sorot dari sini ke bawah. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, ketemu hasilnya adalah 27. Ini ya usia paling rendah atau paling muda. Sedangkan umur mahasiswa paling tua berarti sama dengan, karena dia maksimal ya, paling tinggi adalah max, buka kurung. Kita sorot juga dari sini sampai ini, dari ada 5 ya mahasiswa. Kemudian tutup kurung, enter. Oh, berarti 29. Usia yang paling tinggi gitu ya, paling tua gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah rata-rata umur mahasiswa. Kalau rata-rata average ya, rumusnya kita ketik average. Buka kurung, kita sorot dari yang pertama sampai kelima, usianya atau umurnya, kita tutup kurung. Kita enter. Nah, rata-ratanya ada 28 usianya. Nah, sekarang nih kita mau pakai count if. Jadi jumlah mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini yang disebut dengan kriteria. Kalau kita balik lagi tadi count if nih. Count if kan menghitung banyaknya data dari kumpulan data dengan kriteria tertentu. Nah, kriteria yang mana? Kita lihat yang ini. Kriterianya apa? Kita mau menghitung yang jenis kelaminnya laki-laki saja. Oh, berarti kriterianya adalah laki-laki. Berarti di sini simbolnya adalah L. Di sini ada datanya ya. Nah, berarti kita mau menghitung yang L saja. Caranya gimana? Kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ketik rumusnya adalah count if, kemudian buka kurung. Nah, di buka kurung ini kan di bawahnya ada nih keterangan count if, ada range, ada kriteria. Range ini maksudnya apa? Kolom mana yang mau kita lihat atau kita hitung atau kita gunakan gitu ya. Nah, sekarang kita kan mau menghitung laki-laki atau perempuannya. Berarti kita sorot adalah kolom L atau P ini. Jadi kita sorot, ini range ya. Semuanya 5 ini. Kemudian di sini lihat tandanya, karena kadang beda-beda. Kalau di tempat Ibu ini titik koma ya, range titik koma. Tapi ada komputer atau Excel itu yang pakai titik 2. Jadi silakan kalian coba sendiri nanti. Kalau dia gagal, kalian ubah antara titik koma dengan titik 2 ya. Punya Ibu titik koma, berarti titik koma. Nah, kriteria. Kriteria ini apa? Tadi mintanya kan L. Nah, sedangkan L ini jenisnya kan bukan angka ya. Berarti kalau bukan angka itu harus kita berikan tanda petik 2. Berarti tanda petik 2, kemudian L, ini L-nya besar aja biar terlihat. Kemudian tanda petik lagi. Kalau sudah, tutup kurung. Nah, di sini sudah terpenuhi kan? Kalau sudah terpenuhi, hilang petunjuk yang tadi. Count sama dengan count if, kolom yang mau kita hitung atau kita lihat, kemudian yang mau dilihat siapa? Yang dia laki-laki. Oh, berarti yang gendernya itu laki-laki. Di sini kan kalau kita lihat ada 2 ya. Kita cek apakah betul hasilnya 2. Kalau sudah kita enter. Nah, hasilnya adalah 2. Benar ya? L-nya ada 2 di sini. Nah, ini sama. Jumlah mahasiswa berjenis kelamin perempuan. P berarti ini kan kriteria juga. Kriterianya adalah yang perempuan. Berarti sama dengan count if. Nah, biasanya ini muncul ya petunjuk di bawah, tapi ini nggak bisa diklik. Ini hanya petunjuk saja. Buka kurung. Dia minta range. Di sini petunjuknya, range-nya adalah ini. Kemudian titik koma. Kemudian kriterianya, dia minta yang perempuan berarti P. Karena ini huruf, kita pakai tanda petik ya. P. Petik lagi, kemudian tutup kurung, baru kita enter. Nah, kita lihat, benar nggak sih yang P ada 3? 1, 2, 3. Ya, benar ya. Berarti yang perempuan ini ada 3. Nah, sekarang selanjutnya kita mau menghitung jumlah mahasiswa. Kita menggunakan count. Bu, kan bisa aja dilihat dari sini. Oke, bisa dilihat dari sini ada 5 mahasiswanya. Tapi misalkan kolom nomor ini tidak ada, misal ya.
Ini kita bisa menghitung dari sini. Dan yang dihitung di sini adalah, tadi kita balik ya, count ini menghitung banyaknya data dari kumpulan data bilangan. Jadi yang karakternya itu angka. Yang bentuk datanya itu adalah angka, bukan karakter ya, atau string ya. Nah, sekarang kita lihat, kira-kira yang bentuknya angka mana? Ini, usia kan ya angka. Kalau enggak, nomor ini juga angka. Nah, sekarang kita mau coba pakai usia, coba ya. Kita lihat hasilnya berapa sih? Sama dengan count, kemudian buka kurung. Nah, dia minta value. Dia minta value 1, value 2, dan seterusnya. Sekarang kita coba sorot ini, atau di blok ya. Kemudian tutup kurung. Kita mau menghitung kolom umur yang berupa angka menggunakan count. Sekarang kita enter. Hasilnya adalah 5. Nah, berarti dia menghitung banyaknya data. Bukan jumlah data ya, beda antara jumlah data dengan banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti benar jumlah mahasiswanya ada 5, gitu ya. Kemudian kita mau menghitung juga jumlah mahasiswa. Jadi ini ada beberapa cara ya. Silakan nanti keperluannya apa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini jumlah mahasiswa count A. Count A ini kita lihat. Count A menghitung banyaknya data dari kumpulan data string atau karakter. Nah, berarti kita coba ya. String atau karakter berarti kita bisa pakai kolom LP, bisa pakai tempat tanggal lahir, kita coba nanti, atau nama mahasiswa atau NIM-nya gitu ya. Berarti sama dengan count A, buka kurung, dia minta value lagi ini. Contoh misal Ibu sorot nama mahasiswa ya. Kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya 5 juga. Berarti dia bisa menghitung. Nah, sekarang kita coba, misalkan nih, dia pakai count ya, nih. Oke, Ibu hapus dulu aja. Misalkan sama dengan kita pakai count. Kemudian yang Ibu sorot adalah yang nama. Enter. Nah, hasilnya 0. Kenapa 0? Dia tidak bisa menghitung. Jadi count ini hanya mendata data yang berupa angka. Sedangkan yang kita sorot tadi adalah datanya adalah huruf. Jadi dia tidak terhitung. Nah, misal Ibu tambahkan A aja, count E, huruf A ya. Nah, di sini Ibu enter. Nah, dia ada hasilnya, 5 angka. Oh, berarti ada banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ini juga contoh untuk count, ini juga misalkan count-nya, ini Ibu ganti, yang Ibu sorot ini adalah tempat tanggal lahir misalnya. Kemudian Ibu enter. Hasilnya 0. Kenapa? Count ini nggak bisa menghitung huruf. Walaupun di sini ada angka, tapi kalau sudah huruf tercampur angka, itu dia terdeteknya adalah sebagai huruf. Jadi bukan sebagai angka ya. Nah, berarti ini tadi harusnya adalah yang disorot kolom yang berupa angka, usia, umur ya. Kita enter 5. Yang terakhir adalah jumlah mahasiswa tapi pakai yang sum. Jumlah ya, semua jumlah mahasiswa, tapi ini penggunaannya berbeda. Kalau sum gimana? Kalau sum itu menjumlahkan, sama dengan sum. Gimana penggunaannya? Buka kurung. Kalau jumlah mahasiswa berarti kalau sum kita pakai yang mana? Nah, ini jumlah dari laki-laki dan perempuan, gitu ya. Kita sorot. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Hasilnya 5. Nah, di sini udah ketemu semua jumlah mahasiswa dengan berbagai cara ya, menentukan jumlah mahasiswa dari jenis kelaminnya, kemudian kita bisa hitung dari banyaknya data usia, banyaknya data nama mahasiswa, NIM pun bisa digunakan, nanti boleh dicoba. Kalau yang ini data yang sudah ada, yaitu kalau sum menjumlahkan antara yang laki-laki dan perempuan. Oke, untuk hari ini sampai di sini materi kita, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.